Bab 796 Tanah Sengsu. Tanah Sengsu. Milei Ye melihat ke atas, tidak jauh, ada sebuah pegunungan yang tak berujung. Gunung-gunung itu terhubung satu persatu, tanpa ujung yang terlihat. Di atas pegunungan ini, Milei Ye samar-samar melihat beberapa sosok. Milei Ye memandang Talita yang berkata pelan, "Inilah Tanah Sengsu, salah satu pihak paling kuat di alam semesta 4 dimensi ini sekarang." Milei Ye mengangguk. "Nona Talita, bagaimana internal Aula Sendian?" Talita tersenyum dan berkata, "Maksudmu adalah, karena kami mengajukan kedamaian, apakah ada juga yang menyatakan perang, ya kan?" Milei Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Talita berkata, "Ada yang ingin berperang." Mendengar ini, Milei Ye berbalik dan pergi. Pada saat ini, Talita berdiri di depan Milei Ye. Dia menatap Milei Ye dengan kesal. "Apa yang kamu takutkan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ada juga yang ingin kedamaian?" Milei Ye berpikir sebentar, lalu berkata, "Kurasa akan sulit bagiku untuk keluar setelah masuk ke dalam." Talita menatap Milei Ye. "Aku yang akan menjamin kamu bisa keluar." Milei Ye sedikit terkejut. "Nona Talita, kamu serius?" Talita mengangguk, "Jangan khawatir, meskipun kita musuh, aku tidak akan menggunakan cara tercela untuk melawanmu. Kalau kita tidak dapat mencapai kesepakatan, aku akan melindungi kamu keluar dari Tanah Sengsu." Milei Ye ragu-ragu, lalu bertanya, "Kamu yakin bisa?" Talita tersenyum dan berkata, "Bisa." Kata-katanya terdengar penuh keyakinan. Milei Ye melirik Talita. Identitas Talita di Aula Sendian ini pasti tidak sederhana. Talita berkata, "Ayo kita masuk." Selesai bicara, dia berjalan menuju kejauhan. Milei Ye mengangkat bahu dan ikut di belakang. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di puncak gunung. Di puncak gunung, ada sebuah kota kuno yang melayang. Kota itu tidak besar, tetapi terlihat sangat tua dan kuno. Kota Sengsu. Milei Ye menatap Talita. "Nona Talita, apakah Aula Sendian juga memiliki seorang guru leluhur?" Talita tersenyum dan berkata, "Ada, tapi guru leluhur kami pasti tidak mengenalmu, jadi tidak perlu berangan-angan tentang itu." Milei Ye. Talita berkata, "Ayo pergi." Selesai bicara, dia membawa Milei Ye ke dalam kota. Setelah memasuki kota, Milei Ye menemukan bahwa ternyata ada banyak manusia di kota. Talita tersenyum dan berkata, "Tidak sangka, kan?" Milei Ye berkata dengan berat, "Bukankah kalian ingin memusnahkan umat manusia?" Talita tersenyum. "Raja manusia yang bilang." Milei Ye mengangguk. Talita tersenyum dan berkata, "Dulu kami pernah memiliki konflik besar dengan klan manusia dari dunia Akbar Suan Huang, tapi belakangan kami malas menghadapi mereka. Tahukah kamu kenapa?" Milei Ye menggelengkan kepalanya. Talita berkata pelan, "Karena setelah kami meninggalkan dunia Akbar Suan Huang, kami menemukan alam semesta yang lebih luas. Kami menemukan keanekaragaman alam semesta. Tidak hanya ada klan manusia di alam semesta ini, tetapi juga klan siluman serta klan lain." Sambil berbicara, dia menatap Milei Ye. "Di tempat manapun selalu ada pertikaian. Saat itu, kalau bukan karena kami lumayan kuat, kami yang akan musnah. Apalagi klan manusia dunia Akbar Suan Huang hancur bukan hanya karena kami, tapi juga karena peperangan saudara di klan manusia. Karena waktu itu ada pertikaian di dalam internal klan manusia, makanya kami punya kesempatan itu." Milei Ye terdiam. Talita tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan, dendam antara klan dewa dan klan manusia seperti pertarungan antara dua pihak berkuasa. Itu adalah dendam di masa lalu, tidak ada hubungannya dengan kamu. Sekarang ini, kami juga tidak akan mengincar dunia Akbar Suan Huang." Selesai bicara,
dia melihat ke kejauhan. Sudah sampai. Mileye melihat, tidak jauh di depannya, ada sebuah hutan bambu. Di depan hutan bambu, duduk seorang orang tua. Orang tua itu mengenakan jubah linen, rambutnya diikat, dan dia sedang memancing. Mileye bertanya, "Bos kalian?" Talita mengangguk, "Iya, pergilah." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Kalau dia menyerangku, apa aku akan punya kesempatan untuk melarikan diri?" Talita tersenyum dan berkata, "Coba tebak." Mileye mengangkat bahu dan berjalan mendekat. Pada saat ini, orang tua itu memandang Mileye. "Duduklah." Mileye duduk tepat di samping orang tua. Orang tua itu berkata lagi, "Ayo kita mancing ikan sama-sama." Selesai bicara, sebuah joran muncul di depan Mileye. Mileye berkata, "Aku tidak bisa memancing." Orang tua tersenyum dan berkata, "Pada awalnya, aku pikir kamu orang yang sangat keras dan kejam, tetapi ketika bertemu denganmu sekarang, kamu benar-benar membuatku kaget, karena sekarang kamu masih tetap keras dan kejam, tetapi tidak begitu kelihatan. Puncak alam terang, hebat sekali." Mileye tersenyum dan berkata, "Masih beda jauh dengan senior." Orang tua menggelengkan kepalanya. "Kenapa kamu ingin dibandingkan denganku? Kalau kamu benar-benar ingin membandingkan, itu juga dibandingkan dengan ketika aku seusiamu, dan pada usiamu, kemampuanku jauh lebih rendah darimu." Mileye tersenyum simpul. "Senior, sebenarnya, aku sedikit terkejut, karena aku tidak menyangka Aula Sendian dan aku akan duduk di sini dan berbicara seperti ini." Orang tua berkata pelan, "Kekuatan orang-orang di belakangmu membuat kami mau tidak mau harus duduk berbicara denganmu seperti ini. Kalau kamu sendirian, kamu tidak akan punya kesempatan untuk datang ke sini dan berbicara denganku." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior sangat lugas." Orang tua melirik Mileye. "Kamu orang yang pintar, lebih baik berterus terang denganmu." Mileye mengangguk. "Bisakah senior mewakili Aula Sendian?" Orang tua mengangguk. "Iya." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Talita bilang kalau Aula Sendian mau kerja sama denganku, kerja sama seperti apa?" Orang tua itu memandang Mileye. "Bolehkah aku melihat menara ini?" Mileye mengangguk. "Tidak masalah." Selesai bicara, telapak tangannya terentang. Menara penjara alam pun muncul di tangannya. Mileye tidak keberatan, dia langsung menyerahkan menara penjara alam kepada orang tua itu, tetapi orang tua itu tidak mengambilnya. Dia melirik menara penjara alam dengan sedikit kerumitan di matanya. Ini benar-benar barang dari 5 dimensi. Sambil berbicara, dia menatap Mileye. "Kamu beruntung sekali." Mileye menggelengkan kepalanya. "Tidak juga, karena benda ini, kehidupanku selama tahun-tahun ini sangat sulit." Orang tua tersenyum dan berkata, "Keberuntungan dan kemalangan memang bergantung satu sama lain." Mileye mengangguk. "Senior, silakan katakan bagaimana kita akan bekerja sama." Orang tua berkata, "Kerja sama? Sederhana saja. Kamu ceritakan pada kami semua yang kamu ketahui tentang menara ini, beritahu kami tentang 5 dimensi. Sebagai imbalannya kami dapat memberimu banyak bantuan." Mileye sedikit terkejut, "Sesederhana itu?" Orang tua tertawa. "Tentu saja, kalau kamu bersedia memberi kami barang ini, itu boleh juga." Mileye menyerahkan menara di tangannya ke orang tua itu. "Ini, untukmu." Orang tua menatap Mileye. "Kamu serius?" Mileye mengangguk. "Aku serius." Orang tua itu menatap Mileye dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya sebab akibat yang ditimbulkan benda ini luar biasa besar." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior tidak mau." Orang tua melirik menara penjara alam, dengan sedikit kerumitan di matanya. "Kamu pergi dan istirahat saja dulu." Mileye tersenyum,
lalu bangkit dan pergi. Setelah Mileye pergi, Talita muncul di samping orang tua. Bersama Talita, ada seorang pemuda, seorang pria berjubah putih dengan tanda hitam di antara alisnya. Orang tua itu berkata pelan, "Jovansu, bagaimana menurutmu?" Pria berjubah putih termenung sejenak, lalu berkata, "Dia baru saja mengatakan untuk memberikan benda itu kepada kakek, sepertinya dia tidak bercanda. Kalau begitu itu akan jadi masalah, apakah dia benar-benar tidak menginginkan benda ini?" Orang tua tersenyum dan berkata, "Kalau begitu menurutmu kakek harus mengambilnya?" Jovansu berkata dengan berat, "Tidak." Orang tua menatap Jovansu. "Kenapa?" Jovansu berkata dengan berat, "Karena kakek tidak menerimanya." Orang tua tertawa, "Kamu licin sekali." Sambil berbicara, dia melirik ke arah Mileye pergi di kejauhan, dengan sedikit kerumitan di matanya. Aula Sendian tidak bisa menerima barang itu. "Kenapa?" tanya Jovansu. Orang tua berkata pelan, "Karena sebab akibat benda itu, kakek tidak dapat melihatnya dengan jelas. Benda ini adalah harta 5 dimensi, seharusnya membawa sebab akibat yang tidak diketahui. Kalau kakek mengambilnya, sebab akibat ini akan melibatkan kakek. Beberapa sebab akibat bisa diterima, beberapa sebab akibat tidak bisa kita terima." Jovansu berkata dengan berat, Kakek bisa merasakan sebab akibatnya." Orang tua tersenyum dan berkata, "Kalau kakek tidak bisa merasakan ini, bukankah sia-sia saja hidup kakek selama ini?" Jovansu bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Orang tua berkata pelan, "Bekerja sama dengan dia, setelah selesai, biarkan dia pergi. Kalau dia tetap di sini, kakek merasa sedikit cemas." Jovansu sedikit mengernyit. "Kenapa?" Orang tua tersenyum dan berkata, "Takut terlibat. Ini sebab akibat yang sangat besar, kakek tidak tahu mengapa dia bisa menahannya, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa kita tahan." Talita berkata dengan berat, "Biarkan dia pergi setelah selesai kerja sama." Orang tua itu mengangguk. "Harus cepat." Sorot matanya terlihat serius. Saat dia melihat menara penjara alam, dia langsung menghilangkan gagasan untuk merebut menara penjara alam. Benda ilahi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Aula Sendian. Manusia boleh punya ambisi, tapi harus menimbang berapa banyak kemampuan yang dimiliki. Kalau benda ilahi semacam ini diambil secara paksa, Aula Sendian pasti akan musnah. Pada saat ini, Talita juga berkata, "Aku telah menyelidikinya, siapapun yang menginginkan menara ini, pada dasarnya tidak akan bernasib baik, tentu saja, kecuali Mileye. Tapi situasinya juga tidak terlalu baik, setelah keluar dari dunia kecilnya itu, dia terus diburu dan dibunuh. Tapi, dia bisa bertahan sampai sekarang, semua musuhnya yang dulu pada dasarnya sudah mati semua." Orang tua tiba-tiba berkata, "Leluhur darah benar-benar mati di tangannya." Talita mengangguk, "Ya, mati secara misterius." Orang tua sedikit mengangguk, "Pemuda ini tidak sederhana." Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Perintahkan ke bawah, semua orang di kota dewa tidak boleh mengganggunya, dia sekarang adalah tamu agung Aula Sendian. Satu lagi, bawa dia ke perpustakaan Aula Sendian, dia bisa membaca buku apapun di kuil serta kitab rahasia yang ada." Talita tercengang, "Kakek, ini." Jovansu berkata dengan berat di samping, "Kakek, itu adalah perpustakaan Aula Sendian, di dalamnya ada hampir semua seni bela diri dan teknik rahasia Aula Sendian, ini." Orang tua berkata pelan, "Lakukan saja apa perintah kakek." Jovansu berkata dengan berat, "Kakek, aku tidak mengerti." Orang tua itu melirik Jovansu, lalu berkata, "Karena kalau tidak bisa menjadi musuh, maka cobalah menjadi teman."
Bersambung.